Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cerwani Linda Listik Safitri. Saya akan mewakili kelompok 4 untuk membuka presentasi kali ini. Materi diskusi yang akan kita bahas adalah nilai-nilai etika keislaman dalam komunikasi Islam dengan paradigma Islam terapan. Materi yang pertama adalah pengertian komunikasi dan komunikasi Islam, pengertian etika, urgensi etika dalam ilmu komunikasi Islam, konsep penggunaan etika dalam komunikasi Islam, dan contoh penggunaan bahasa dalam komunikasi Islam. Untuk yang pertama, pengertian tentang komunikasi Islam dan etika akan saya jelaskan. Apa sih itu komunikasi? Secara umum, komunikasi adalah sebuah penyampaian pesan dari pihak pengirim yang ditujukan kepada penerima, yang akhirnya menimbulkan interaksi timbal balik. Lalu, apa bedanya komunikasi Islam dengan komunikasi global? Sebenarnya komunikasi dan komunikasi Islam memiliki pengertian yang hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antaranya. Untuk perbedaan yang pertama, pada ilmu komunikasi, penyampaian informasinya biasanya secara bebas. Sedangkan untuk yang ilmu komunikasi Islam itu merujuk pada informasi-informasi yang biasanya tentang agama atau yang sesuai dengan tata cara agama. Lalu pada ilmu komunikasi Islam, biasanya informasi yang disampaikan adalah informasi yang baik, yang biasanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang kedua, cara penyampaian dalam ilmu komunikasi jelas tanpa dipilah. Jika ditelaah pada sebuah komunikasi, komunikasi itu bisa menyampaikan apa saja, hal-hal baik maupun buruk. Namun, dalam Islam, pengkomunikasian harus memiliki tata cara etika dan sesuai syariat Islam. Dalam Islam, bukan berarti kita tidak bisa menyampaikan berita buruk. Namun, ada tata cara tersendiri. Contohnya, jika ada salah satu pihak keluarga dari teman kita yang meninggal, lalu teman kita tidak tahu, maka apa yang kita sampaikan harus baik dan benar. Selain itu, jika ada yang ingin kita komunikasikan terhadap kekurangan teman kita, maka baiknya kita mengkomunikasikan secara baik, tidak dengan kasar, dan harus menggunakan suara yang lembut ya. Jadi itu untuk menghindari sakit hati. Alangkah baiknya menjaga hati sesama muslim adalah sebuah pahala. Perbedaannya ya. Untuk yang ketiga, perbedaan ilmu komunikasi dan komunikasi Islam adalah melakukan dalam komunikasi biasa itu hanya melakukan komunikasi horizontal. Horizontal yang dimaksud di sini adalah komunikasi sesama manusia, sesama teman, sesama keluarga, sesama orang lain yang masih dianggap sebagai manusia. Namun, dalam ilmu komunikasi Islam dapat dilakukan horizontal maupun vertikal. Yang dimaksudkan adalah berbicara dengan Tuhan. Yang maksud berbicara dengan Tuhan tidak secara makna yang langsung, yaitu dalam arti contohnya berdoa, mengucapkan rasa syukur. Itu adalah salah satu contoh komunikasi dengan Sang Pencipta. Lalu, apa sih pengertian tentang etika? Etika adalah penilaian hal baik atau hal buruk. Jadi, jika seseorang memiliki etika, maka dia akan tahu
itu baik atau buruk. Jadi, perlu adanya etika dalam berperilaku kita. Untuk selanjutnya, materi tentang itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah supaya kita dapat beraktivitas dengan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Khairul Murbais, saya dari kelompok 4 dengan tema etika komunikasi dalam Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi etika komunikasi dalam Islam. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang etika komunikasi dalam Islam. Komunikasi adalah suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih. Dan konsep tentang komunikasi sendiri bukan hanya tentang berbicara, melainkan etika dalam berbicara. Dalam pandangan agama Islam, komunikasi memiliki etika, agar jika kita berbicara dengan orang lain, maka orang lain dapat mudah memahami apa yang kita sampaikan. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Karena apa? Dalam setiap langkah kita selalu diiringi dengan komunikasi. Lalu, komunikasi apa yang dimaksud dalam Islam sendiri? Yaitu komunikasi yang berakhlakul karimah atau beretika. Dan komunikasi berakhlakul karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Komunikasi juga merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar dan vital dalam kehidupan manusia, baik yang primitif maupun modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi, karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya yang dengan demikian dapat menetapkan kredibilitasnya dalam melangsungkan kehidupannya. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan etika? Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan yang baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia, atau tidak lain ataupun aturan perilakunya. Adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Lalu, ketika etika digabungkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar fondasi dalam berkomunikasi. Di dalam agama Islam ada 5 etika dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, 1. Qaulan kariman, yang kedua, qaulan ma'rufan, dan yang ketiga, qaulan syadidan, dan yang keempat, qaulan balighan, dan kelima, qaulan layyinan. Dalam Al-Quran juga menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Selain itu, kata kunci yang dipergunakan Al-Quran untuk berkomunikasi ialah dari qaulan-qaulan tersebut. Dalam qaulan-qaulan yang sudah disebutkan, diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, tepat, dan tidak hoak bagi kita yang ingin menyampaikan informasinya. Sekarang kan sudah banyak bertebaran informasi-informasi dari berbagai media sosial, dari berbagai media cetak, itu banyak menyampaikan sebuah informasi. Lalu kita sebagai pengguna gadget atau teknologi diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, benar, dan jujur. Yang selanjutnya itu memberikan keyakinan. Selanjutnya yaitu mengingatkan. Jadi fungsinya dari qaul-qaul tersebut itu mengingatkan hal-hal baik kepada sesama muslim, supaya kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan motivasi. Diharapkannya komunikator mampu memberikan motivasi kepada penerima pesan supaya selalu bersemangat menjalani kegiatan atau menjalani kehidupan dengan di jalan yang benar. Selanjutnya yaitu sosial. Dengan adanya qaulan-qaulan tersebut, maka diharapkannya
semua muslimin bisa hidup dengan bersosial, dengan menggunakan komunikasi, lalu memberikan bimbingan kepada sesama. Jadi apabila ada sesama kita yang keluar jalur, dalam artian ingin menerima bimbingan, maka kita kasih atau kita berikan pesan-pesan bimbingan supaya orang tersebut bisa kembali ke dalam jalur yang benar lagi, seperti itu, dengan cara yang lemah lembut atau dengan cara yang bisa ditangkap oleh si penerima pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menghibur dalam artian selalu bersyukur, selalu menerima apa adanya, dan selalu mengucap alhamdulillah. Jadi semua kaulan-kaulan di sini, baik kaulan kariman, ma'rufan, sayyidan, balighan, layyinan, itu semuanya baik sekali buat kehidupan sehari-hari kita. Itu semuanya memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Karena apa? Di setiap kaulan ini mampu memberikan keyakinan bagi kita, mampu meluruskan kepada kita bahwa inilah yang benar dalam menyampaikan informasi, inilah yang benar dalam menyampaikan percakapan, seperti itu. Jadi manfaatnya yaitu membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum berkomunikasi dengan pencipta. Yang kedua yaitu membimbing kaum muslimin berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang ketiga yaitu membimbing kaum muslimin berkomunikasi dengan sesama manusia berdasarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang paling penting dalam berdakwah ialah komunikasi. Maka sebagai muslim, kita harus tahu etika berkomunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai muslim yang baik, harus selalu menjaga setiap kata yang keluar dari mulutnya, karena setiap lafaz yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam pergaulan salamah terdiri dari beberapa aspek, antara lain: pertama, kaulan kariman atau mulia. Sebagai muslim, kita harus berkata dengan kata-kata yang mulia. Hindarilah kata-kata yang hina seperti mengejek, mengolok-olok, hingga menyakiti perasaan orang lain. Pepatah mengatakan, memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kendati lidah tak bertulang, namun lidah bisa lebih tajam dari sembuh. Banyak orang bisa sembuh bila dilukai dengan pedang, namun bila dilukai dengan lidah, sakitnya akan terbawa sampai mati. Hati-hati dengan perkataan. Bila ingin bergurau, tetap jaga lisan dan kata-kata yang menyakiti. Bergurau dan bergaul harus tetap dengan kata-kata yang mulia. Selanjutnya yang kedua, kaulan ma'rufan atau baik. Berkatalah yang baik atau diam. Itu pesan Rasulullah kepada umatnya. Sebagai muslim yang beriman, lisan harus terjaga dari perkataan yang sia-sia. Apapun yang diucapkannya harus selalu mengandung nasihat, menyejukkan hati bagi orang yang mendengarnya. Jangan biarkan lisan ini mencari-cari kejelekan orang lain. Hindari kata-kata yang hanya bisa mengkritik atau mencari kesalahan orang lain. Memfitnah, menghasut, sungguh perbuatan yang sangat benar. Hingga Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan seumpama orang yang memakan bangkai temannya sendiri, sungguh sangat menjijikan. Ketiga, kaulan syahidan atau lurus dan benar. Seorang muslim berkata harus benar, jujur, jangan berdusta. Karena sekali kita berkata dusta, selanjutnya kita akan berdusta untuk menutupi dusta kita yang pertama. Begitu seterusnya. Sehingga biar kita pun selalu berbohong tanpa merasa berdosa. Siapapun yang tak ingin dibohongi, seorang istri akan sangat sakit hatinya jika ketahuan suaminya berbohong. Itu juga sebaliknya. Rakyat pun akan lupa bila dibohongi pemimpinnya. Juga tidak kalah penting dalam menyampaikan kebenaran adalah keberanian untuk bicara tegas. Jangan ragu dan takut apalagi jelas dasar hukumnya Al-Quran dan hadis. Katakanlah kebenaran itu meskipun sangat menyakitkan. Pesan Rasulullah ini sejatinya menguatkan kita dalam menghadapi resiko yang apapun yang akan kita hadapi dalam berdakwah. Yang keempat, kaulan balighah atau tepat.
Sebagai orang yang bijak, bila berdakwah kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Bila bicara dengan anak-anak, kita harus berkata sesuai dengan pikiran mereka. Bila dengan remaja, kita harus mengerti dunia mereka. Jangan kita berdakwah tentang teknologi nuklir di hadapan jemaah yang berusia lanjut, tentu sangat tidak tepat sasaran, malah membuat mereka semakin bingung. Yang terakhir, kaulan layinan atau lemah lembut. Maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar. Rasulullah selalu bertutur kata dengan lemah lembut, sehingga setiap kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Seperti ayat pembuka di atas, Allah melarang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, karena kekerasan akan mengakibatkan dakwah tidak akan berhasil dan malah umat akan menjauh. Dalam berdoa pun Allah memerintah agar kita memohon dengan lemah lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lemah lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Sofyan Barak. Kali ini saya akan membahas tentang contoh etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama adalah perkataan yang baik. Jadi dalam berkomunikasi itu kita harus berkata dengan baik. Ucapan yang kita katakan itu harus baik. Seperti contoh kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau sesama teman lah. Jadi kata-kata yang harus baik dan mudah dipahami oleh teman kita. Contohnya itu tidak berkata kasar lah gitu. Yang kedua itu ucapan yang efektif. Jadi dalam berkomunikasi itu kita harus berkata atau mengucapkan hal-hal yang efektif, tidak bertele-tele lah. Contohnya seperti jika kita berkomunikasi dengan atasan kita tentang suatu hal. Jadi dalam bahasa itu kita harus berkata sesuai dengan hal yang kita bahas, tidak melenceng dari tema yang kita bahas dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Yang selanjutnya itu adalah perkataan yang mulia. Jadi dalam berkomunikasi dengan seseorang itu kita harus berkata dengan mulia atau berkata yang tidak menyinggung suatu hal yang jika seseorang itu bisa membuat marah. Seperti contoh, kita itu jangan berkata yang menyinggung tentang ras yang berbeda dan menjelekkan suatu hal-hal. Contohnya itu, kamu itu ras ini, ras tipe X yang jelek, kulitnya hitam, kamu tuh bodoh, dan seterusnya lah. Intinya itu tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Selanjutnya itu adalah bertutur kata dengan lemah lembut. Jadi dalam berbicara itu kita harus tetap slow, santai, dan tidak terburu-buru, sehingga kawan yang kita ajak bicara itu merasa sangat puas dan memahami apa yang kita katakan. Jika kita berbicara atau berkomunikasi dengan teman kita dengan kata yang tidak baik atau terburu-buru, maka teman kita akan merasa bingung apa yang kita katakan, apa maksud yang kita ucapkan, dan lainnya. Dan intinya itu dalam berkomunikasi itu kita harus memahami siapa yang kita ajak berkomunikasi dan apa ucapan yang kita utarakan, sehingga berkomunikasi yang sesuai dengan iman dalam Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.